Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai PMA dan PMDN. Nah, sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Humairah. Saya Elizabeth Siregar. Saya Elni Beatrix Daun Tasik Alo. Saya Susilawati. Kami sudah mempersiapkan materinya berupa video dan PowerPoint. Semoga materinya bisa dimengerti dan diskusi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Latar belakang penanaman modal asing, yaitu permasalahan yang sering dialami dalam pembangunan ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterbatasan pembiayaan. Artinya negara membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju. Sedangkan negara belum mampu untuk menyediakan dana pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber pembiayaan yang potensial bagi negara adalah penanaman modal. Menurut Sukirno, penanaman modal mempunyai kedudukan istimewa dalam pembangunan. Keyakinan ini didasarkan pada kesanggupan modal menciptakan faktor-faktor lain yang penting. Artinya, dalam pembangunan seperti administrasi pemerintah yang efisien, modernisasi sektor industri, dan pengembangan sektor pertanian yang memerlukan tenaga administratif, berbagai jenis tenaga ahli, entrepreneur, dan pengembangan berbagai jenis prasarana. Dana investasi ini kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan, pembangunan, dan untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal asing yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan, yang ketiga meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang keempat adalah meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, yang kelima meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, yang keenam mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, yang ketujuh mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, mengenai penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Jenis-jenis penanaman modal asing. Yang pertama adalah investasi asing atau Foreign Direct Investment atau yang disingkat adalah FDI, merupakan sebuah investasi yang datang dari luar negeri atau bisa dikatakan sebagai penanaman modal asing. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang investor dari suatu negara yang kemudian menaruh minat untuk memberikan modalnya untuk mengembangkan sebuah bisnis di negara lain. Bentuk dari investasi asing ini ada bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah joint venture, yang di dalamnya termasuk sebuah bentuk usaha tetap atau BUT. Joint venture sendiri merupakan sebuah perusahaan yang kepemilikannya dimiliki bersama antar beberapa negara. Satu hal yang perlu dipahami, jika investasi asing langsung ini tidak termasuk ke dalam investasi di bursa saham. Jenis yang kedua adalah financial asset investment atau investasi di sektor keuangan, atau juga sering disebut portfolio investment atau bahasa Indonesianya adalah investasi portofolio. Adalah komitmen untuk meningkatkan aset pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penerbitnya. Penerbit surat berharga ini beragam, mulai dari individu, perusahaan, hingga pemerintah. Demikian pula dengan jenisnya, sangat beragam mulai dari yang sederhana seperti utang piutang antar pribadi hingga produk derivatif atau turunan yang rumit seperti future.
Sebagai contoh investasi pada sektor keuangan ini, misalnya adalah kita menabung uang di bank, membeli saham, atau obligasi atau reksadana. Faktor penyebab masuknya penanaman modal asing ke Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam, seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang, gas, dan minyak bumi. Yang kedua, iklim dan letak geografis serta kebudayaan. Yang ketiga, sumber daya manusia yang siap untuk bekerja. Yang keempat, stabilitas politik dan perekonomian. Hal ini akan berguna bagi investor dalam menjamin kepastian berusaha. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Yang keenam, transparansi pasar keuangan. Transparansi pasar keuangan dalam informasi yang terpercaya yang mengalir dalam suatu aliran yang stabil. Tidak adanya transparansi selama proses investasi dapat sangat membatasi rentang perhatian para investor asing. Yang ketujuh, pasar finansial yang terbuka harus dibebaskan dari kendali pemerintah langsung dan perdagangan bawah tangan atau insider trading. Yang kedelapan, adanya aturan hukum para ahli ekonomi yang telah disepakati. Yang kesembilan, nilai tukar yang fleksibel. Nilai tukar yang fleksibel adalah membuat dan memudahkan para investor untuk berinvestasi. Sektor usaha penanaman modal asing. Sejak Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 diterbitkan, Indonesia memiliki 515 DNI. Dari daftar tersebut, sebanyak 54 bidang usaha dilonggarkan statusnya, supaya bisa memiliki PMA tanpa syarat apapun pada tahun 2018. 10 contoh bidang sektor usaha PMA yang ada di Indonesia yaitu: yang pertama, penyediaan, pemanfaatan, pemeriksaan, dan pengajuan instalasi tenaga listrik, termasuk tenaga listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi. Kedua, bidang industri farmasi obat jadi. Ketiga, bidang jasa fasilitas pelayanan akupuntur. Keempat, bidang pelayanan pest control atau fumigasi. Kelima, bidang jasa konstruksi migas. Keenam, bidang jasa survei panas bumi. Ketujuh, bidang jasa pengeboran migas di laut. Kedelapan, bidang jasa pengeboran panas bumi. Kesembilan, bidang jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi. Kesepuluh, sektor pelatihan kerja, meliputi pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, dan etos kerja. Misalnya di bidang kejuruan teknik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, teknologi informasi, dan pertanian dengan tujuan membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja. Nilai investasi penanaman modal asing FDI dan portofolio tahun 2003 sampai dengan tahun 2018. Pertumbuhan investasi langsung di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif. PMA tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 24,9%. Peningkatan PMA ini didorong oleh akuisisi dan penerbitan obligasi global melalui perusahaan afiliasi di luar negeri atau Bank Indonesia tahun 2017. Peningkatan PMA terutama terjadi di sektor non-migas. Pada tahun 2017, terdapat 4 perusahaan e-commerce domestik yang diakuisisi oleh investor asing dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Singapura. Di sisi yang berbeda, investasi migas justru cenderung stagnan atau menurun karena kurangnya minat investor asing untuk berinvestasi di bidang migas di Indonesia. Di dalam gambar berikut terlihat perkembangan realisasi investasi baik berupa PMDN maupun PMA di Indonesia. Secara nilai, realisasi PMA jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMDN. Realisasi PMA tertinggi terjadi di triwulan 3 dan 4. Tahun 2017 yaitu sebesar 111,7 triliun rupiah dan 122,1 triliun rupiah. Dampak positif penanaman modal asing. Yang pertama, pembukaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
Penanaman modal asing dilakukan dengan menjalankan usaha di suatu negara. Berdirinya sebuah usaha membutuhkan berbagai faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang diperlukan adalah tenaga kerja. Dengan demikian, penanaman modal dapat membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Dalam perdagangan antar negara dikenal adanya pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan bagi negara. Makin banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, berarti makin banyak pula penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Hasil pajak dapat digunakan oleh negara untuk berbagai sarana dan kebutuhan masyarakat. Contohnya pembangunan sarana jalan raya, pasar, dan rumah sakit. Ketiga, memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan. Dengan adanya penanaman modal asing, berarti makin banyak tersedia barang pemuas kebutuhan masyarakat di pasar, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencukupi kebutuhan. Keempat, mendorong kemajuan produsen dalam negeri. Terjadinya penanaman modal asing berarti mendorong masuknya produk luar negeri ke dalam negeri dengan kelebihan di bidang teknologi. Produksi asing dengan menjangkau segenap lapisan masyarakat dengan harga lebih murah dan kualitas baik. Dampak negatif penanaman modal asing. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran ini dapat berupa limbah maupun pencemaran udara. Makin banyak perusahaan asing di Indonesia, makin meningkatkan produksi limbah. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan merusak lingkungan. Misalnya terjadinya polusi udara, pencemaran tanah, dan pencemaran sungai. Pencemaran pada lingkungan bisa mengganggu kesehatan manusia serta kehidupan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, berkurangnya lahan produktif. Dampak negatif lain dari berkembangnya perusahaan asing di Indonesia adalah berkurangnya lahan produktif. Areal yang dapat digunakan sebagai lahan produktif seperti untuk usaha pertanian akan habis karena dimanfaatkan untuk mendirikan pabrik. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian. Makin banyak tenaga kerja yang tersedot di sektor industri menyebabkan berkurangnya tenaga kerja pertanian. Pada saat tidak ada lagi tenaga kerja di bidang pertanian, maka pemilik lahan lebih memilih mengalokasikan lahan untuk kepentingan industri. Yang ketiga, eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Beberapa perusahaan asing melakukan eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Akibatnya, sumber daya alam di Indonesia habis atau rusak. Keempat, diskriminasi upah antara tenaga kerja asing dan Indonesia. Beberapa perusahaan asing melakukan diskriminasi upah tenaga kerja asing dan Indonesia. Contohnya itu seperti PT Freeport Indonesia. Cara mengatasi dampak negatif penanaman modal asing. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, melakukan terasering dan sengkedan. Yang keenam, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Yang ketujuh, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Kedelapan, menggunakan sumber daya alam sebaik mungkin agar tidak terjadi kerusakan alam. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi diskriminasi upah antar tenaga kerja asing dengan orang Indonesia yaitu: yang pertama, Kementerian Perindustrian perlu bergerak aktif dalam merangkul industri kecil dan menengah. Tujuannya agar industri lokal bisa bekerja sama dengan perusahaan asing. Jadi industri lokal dapat menjadi pemasok bahan baku bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, artinya pekerja yang berkeberatan atas perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pengusaha, wajib merundingkannya secara damai
antara pekerja dengan pengusaha. Latar belakang penanaman modal dalam negeri. Dalam membangun ekonomi suatu negara, dibutuhkan investor untuk menanam modal dan melakukan investasi agar pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik apabila stabilitas nasional dalam keadaan normal. Semakin baik stabilitas nasional, maka semakin lancar pula pembangunan nasional yang dapat dilakukan dalam suatu negara. Investasi dalam negeri atau yang juga dikenal dengan nama penanaman modal dalam negeri atau PMDN dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, di mana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri atau disingkat PMDN merupakan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap penanam modal dalam negeri dengan memakai modal dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN, disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1 yaitu sebagai berikut. Undang-undang ini dengan modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing. Yang kedua, pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan penanaman modal dalam negeri ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Dalam penanaman modal dalam negeri terdapat kriteria perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mendapatkan fasilitas antara lain. Yang pertama, menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, termasuk skala prioritas tertinggi. Yang ketiga, melakukan alih teknologi. Yang keempat, melakukan industri pionir. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya terdapat pelaku penanaman modal. Pelaku penanaman modal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perseorangan WNI, badan usaha negeri, dan atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri. Yang pertama yaitu potensi dan karakteristik suatu daerah. Yang kedua, budaya masyarakat. Yang ketiga, pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional. Yang keempat, peta politik daerah dan nasional. Dan yang terakhir, kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi. Syarat-syarat penanaman modal dalam negeri. Yang pertama, permodalan. Menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pelaku investasi, negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia. Yang ketiga, bidang usaha. Semua bidang yang terbuka bagi swasta yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah. Yang keempat, perizinan dan perpajakan. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, antara lain izin usaha,
lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dan lain-lain. Yang kelima, batas waktu berusaha, merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah. Yang terakhir, tenaga kerja, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan hak dari karyawan. Baik, berikutnya adalah mengenai tata cara penanaman modal dalam negeri. Yang pertama adalah harus meningkatkan efektivitas untuk menarik investor. Oleh karena itu, perlu adanya penyederhanaan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap. Efektivitas dan efisiensi tentu menjadi hal yang sangat penting bagi investor untuk menanamkan modalnya. Lalu yang kedua adalah diundangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan prosedur mengenai pelayanan PMA dan PMDN. Kejelasan prosedur ini jelas untuk memberikan rasa aman bagi para investor untuk melakukan penanaman modal. Lalu yang ketiga, yakni adalah BKPM. BKPM ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni instansi pemerintah yang akan menangani kegiatan-kegiatan dan kebijakan yang mengenai penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN, yang seperti pemberian pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN nanti akan dilaksanakan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari menteri atau kepala lembaga pemerintah non-departemen yang membina bidang-bidang usaha investasi yang bersangkutan melalui pelayanan satu atap. Nah, dijelaskan pula bahwa kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. Lalu, Kepala BKPM ini nanti dalam melaksanakan sistem pelayanannya akan berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal, sehingga dan segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM nantinya akan diserahkan ke instansi yang membidangi usaha penanaman modal. Kebijakan penanaman modal dalam negeri di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa untuk menarik investor, salah satu faktor menentukan adalah kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan bagi para investor yang berminat untuk melakukan investasi. Namun sayangnya, dalam 10 tahun terakhir ini, kebijakan pelayanan mengenai perizinan penanaman modal di Indonesia ini terus berubah-ubah. Bisa kita telusuri di tahun 93 sampai dengan tahun 2009, kebijakan pelayanan mengalami beberapa kali perubahan, yakni pertama dari Kepres nomor 97 tahun 93 diubah menjadi Kepres nomor 115 tahun 98, berubah lagi menjadi Kepres nomor 117/1999 dan keputusan Meninvest atau Kepala BKPM nomor 38 SK 1998 di mana posisi provinsi adalah sebagai penyelenggara pelayanan administrasi pelayanan penanaman modal juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan persetujuan penanaman modal dalam negeri. Nah, kebijakan tersebut diubah lagi menjadi Kepres nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka baik itu PMA dan PMDN melalui sistem pelayanan terpadu satu atap yang pada intinya adalah menarik kembali ke BKPM kewenangan persetujuan PMDN yang telah dilimpahkan ke provinsi tadi. Namun dalam perjalanannya ternyata pelayanan perizinan kita tidak mampu untuk bersaing dengan negara lain. Sehingga setelah dievaluasi guna untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelayanan penanaman modal melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP berdasarkan Perpres nomor 27 tahun 2009, di mana akhirnya kewenangan perizinan dan non-perizinan kembali menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan PP Nomor 38 Tahun 2007. Baik, perkembangan penanaman modal dalam negeri di Indonesia. Di sini kita punya
diagram mengenai realisasi penanaman modal triwulan 2 2020 dibanding periode yang sama tahun 2019 PMDN dan PMA. Di diagram ini dijelaskan bahwa di bulan Januari sampai Juni 2020 jumlah kontribusi PMDN lebih besar sebesar 207 triliun dengan persentase 51,4% dibandingkan dengan PMA yang bernilai 195,6 triliun dengan persentase 48,6%. Namun, untuk memasuki triwulan kedua, PMDN mengalami penurunan dan persaingan antara PMDN dan PMA menjadi cukup sengit, di mana PMA dengan persentase 50,9% bernilai 97,6 triliun, sedangkan PMDN dengan persentase 49,1% yang bernilai 94,3 triliun. Selanjutnya di sini ada diagram mengenai realisasi Januari sampai Juni 2020 berdasarkan sektor. Dalam diagram ini dijelaskan bahwa PMDN cenderung lebih memilih sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, dan sektor lainnya seperti perikanan, industri kimia, dan farmasi pada periode Januari sampai Juni 2020. Baik, selanjutnya adalah realisasi triwulan 2 2020 berdasarkan sektor. Seperti yang bisa kita lihat di diagram yang ada di sini menjelaskan bahwa PMDN pada triwulan 2020 cenderung memilih sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi, dan sektor lainnya seperti perumahan, kawasan industri dan perkantoran, dan hotel dan restoran, dan lain-lain. Berikutnya adalah realisasi triwulan 2 tahun 2020 berdasarkan lokasi. Di diagram tersebut dijelaskan bahwa PMDN lebih memilih menanamkan modalnya di wilayah DKI Jakarta dan daerah luar Pulau Jawa. Baik, berikutnya adalah pencapaian target realisasi investasi oleh BKPM. Di sini dijelaskan bahwa BKPM mencapai target realisasi investasi sebesar 74,8%, dan di mana PMDN ini memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan PMA sebesar 309,9 triliun atau 50,7% di sepanjang bulan Januari sampai September 2020. Di sini kami berpendapat bahwa seharusnya pemerintah bisa memberikan perhatian yang penuh terhadap investasi dalam negeri, karena peningkatan investasi dalam negeri ini bisa memberikan dampak yang sangat luas dan positif bagi perekonomian Indonesia lewat multiplier effect di segala sektor.